sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan prinsip-prinsip dan penetapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi. Yang pertama, kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi. Yang kedua, relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga, dapat diandalkan. Sifat dasar informasi akuntansi. Ciri-ciri dasar informasi akuntansi adalah informasi itu tersedia untuk umum dengan sedikit biaya atau tidak sama sekali. Biaya publikasi dan produksinya ditanggung perusahaan. Kebijakan akuntansi bagi pemakai laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda seperti pemegang saham, kreditur, dan karyawan. Yang kedua, para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian, keputusan keuangan, dan keperluan lainnya. Perkenalkan, nama saya Hasnani Sirina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994, menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia pada tahun 1984. Standar akuntansi keuangan adalah SAK yang telah berlaku sekarang. Dengan SAK yang telah terkonvergensi ke IFRS diharapkan akan memberikan perspektif pemahaman yang sama bagi investor asing dalam membaca laporan keuangan perusahaan Indonesia ataupun investor Indonesia yang ingin ekspansi ke luar negeri. Kegunaan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Di Indonesia, SAK yang diterapkan akan berdasarkan IFRS pada tahun 2012 mendatang. Pada PSAK IFRS, SAK etap ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah, sedangkan SAP oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Perkenalkan, nama saya Surya Padilla. Di sini saya akan menjelaskan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK etap bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan dari perbankan. SAK etap merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh etap. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK etap bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan dari perbankan. SAK etap merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum.
sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh etap. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Hai, perkenalkan, nama saya Gita Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi syariah. Apa itu standar akuntansi syariah? Standar akuntansi syariah atau sering disebut dengan SAS adalah pernyataan standar akuntansi syariah yang diajukan kepada entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu entitas lembaga syariah maupun entitas non-lembaga syariah. Lalu bagaimana pengembangan PSAK syariah ini? Pengembangan PSAK syariah ini dilakukan seperti model PSAK umum, akan tetapi berbasis syariah yang beracuan kepada fatwa MUI. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan SAK syariah. Apa saja sih kegunaan SAK syariah ini? Kegunaan SAK syariah ini dijelaskan di PSAK 101 sampai 108. Nah, di PSAK 101 ini menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Di PSAK 102 menjelaskan mengenai akuntansi murabahah. Apa sih akuntansi murabahah ini? Akuntansi murabahah ini adalah suatu akad penyediaan barang yang menggunakan prinsip jual beli gitu ya. Biasanya itu digunakan di bank-bank seperti bank syariah kayak gitu. PSAK 103. Di PSAK 103 ini menjelaskan mengenai akuntansi salam. Akuntansi salam itu apa sih? Akuntansi salam ini adalah suatu akad penjualan atau pembelian suatu komoditi di mana pembayarannya itu didahulukan, sedangkan pengirimannya ditangguhkan terlebih dahulu, seperti itu. Tapi itu semua sesuai dengan kesepakatan. Lalu di PSAK 104 ini ada akuntansi istisna. Di akuntansi istisna ini merupakan penjualan atau suatu akad penjualan atau pembelian, di mana ketentuan dan persyaratannya itu sudah ditentukan oleh si pembeli dan si penjual, sudah disepakati terlebih dahulu. Lalu di SAK 105 ini menjelaskan mengenai akuntansi mudharabah. Apa sih akuntansi mudharabah ini? Nah, di akuntansi mudharabah ini merupakan suatu akad kerjasama di mana satu pihak ini mempunyai dana, sedangkan di satu pihak ini yang mengelola dana. Tetapi di antara keduanya ini si keuntungannya itu sudah disepakati. Jadi meskipun si ini pengelola dana, tapi di dalam keuntungan dia berhak menerima keuntungan itu. Sedangkan di dalam kerugiannya kerugiannya itu hanya ditanggung oleh si pemilik dana ini. Lalu selanjutnya di PSAK 106 ini menjelaskan mengenai akuntansi musyarakah. Apa sih akuntansi musyarakah? Akuntansi musyarakah ini menjelaskan mengenai akad kerjasama, akan tetapi di kedua belah pihak ini mempunyai kontribusi dana. Nah, untuk pembagiannya, kalau misalkan keuntungan dan kerugiannya itu udah sesuai dengan kesepakatan yang ada, sesuai dengan kontribusinya. Lalu selanjutnya ada PSAK 107. Di PSAK 107 ini menjelaskan mengenai akuntansi ijaroh. Apa sih akuntansi ijaroh ini? Sama halnya dengan hak sewa. Jadi di akuntansi ijaroh ini menjelaskan mengenai akad suatu pemindahan hak guna suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, akan tetapi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas hak barang tersebut. Di PSAK 108 ini menjelaskan mengenai asuransi syariah. Nah, menurut DSN MUI, asuransi syariah ini adalah suatu usaha untuk saling tolong-menolong sejumlah orang melalui investasi sebuah aset. Melalui investasi sebuah aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko. Ya, resikonya resiko tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad syariah itu.
Perkenalkan, nama saya Suciani Indah Nurani. Di sini saya akan menjelaskan tentang SAK EMKM. IAI mengeluarkan standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah atau SAK EMKM yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan tentang kuantitatif EMKM. EDSAK ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK. Ada kriteria yang telah diatur oleh pemerintah untuk membedakan usaha kita termasuk usaha mikro, kecil, atau menengah. Kriteria usaha yang pertama adalah usaha mikro, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Kriteria kedua adalah usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Yang ketiga adalah kriteria usaha menengah, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Nah, kriteria-kriteria usaha tersebutlah yang akan menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman pelaporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut dapat juga digunakan oleh entitas untuk memperoleh pendanaan dari pihak lain serta lampiran pelaporan pajak. Perkenalkan, nama saya Siti Rafu Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan SAK bagi UMKM. UMKM sendiri sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, di mana dalam keberhasilan UMKM mampu meningkatkan perekonomian Indonesia karena kegiatan operasional. Melihat peran penting tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, dan modern. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) IAI telah mengesahkan SAK EMKM pada tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat secara sederhana agar menjadi standar akuntansi dan keuangan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM di Indonesia. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi bagi UMKM sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Standar akuntansi keuangan mempunyai peranan penting untuk mencapai suatu keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Di antaranya, yang pertama, membantu menghindari kesalahan pengelolaan dana pada bagian akuntansi, yaitu laporan keuangan. Yang kedua, memperoleh informasi atas pendapatan, beban, dan laba yang lebih akurat dengan basis akrual. Yang ketiga, memperoleh informasi atas jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan dalam suatu laporan keuangan yang sistematis. Yang keempat, dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas permodalan dengan meningkatkan akses UMKM ke lembaga kredit formal.